Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 11 Ejekan diri sendiri. Keterampilan peringkat 1, tinju 100 bersenjata mencapai titik penguasaan. Teriakan terkejut terdengar di aula dan semua orang dapat melihat bahwa Chu Zhen mampu menggunakan keterampilan itu sepenuhnya. Meskipun tinju 100 bersenjata hanyalah keterampilan peringkat 1, jika dikuasai, itu akan menjadi sangat kuat juga. Jika mereka berada pada level yang sama dan jika tidak ada skill yang tepat untuk melawannya, dia tidak akan memiliki peluang. Itu sebabnya semua orang tahu bahwa Chu Feng, tanpa ragu, akan kalah. Chu Yue mengerutkan kening dan diam-diam berjalan 2 langkah ke depan. Dia ingin menghentikan rencana jahat Chu Zhen. Chu Yue, pengamat tidak bisa membantu. Anda harusnya mengetahui aturan ini, kan? Tapi pada saat itu, dia mendengar suara di dekat telinganya. Dia berbalik dan dia melihat Chu Cheng tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Chu Yue tahu bahwa situasinya tidak baik karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan memperhatikannya. Namun, karena itu berarti kedua bersaudara itu tidak akan dengan mudah melepaskan Chu Feng dan itu membuatnya semakin khawatir. Asterisus. Bayangan tinju memenuhi udara dan hampir sepenuhnya menghalangi pandangan Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa tinju Chu Zhen tidak biasa dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali dan dia berdiri diam. Dia tidak menghindar atau melarikan diri, dan dia hanya diam menunggu serangan itu. Apakah ini Chu Feng bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin menghindar, tapi bisakah? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar. Bagaimanapun juga, dia adalah sampah yang tinggal di pelataran luar selama 5 tahun. Melihat bahwa Chu Feng tidak menghindar, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng sangat ketakutan oleh kekuatan Chu Zhen dan wajah mereka menunjukkan senyuman melihat orang lain dalam kemalangan. Tapi saat Chu Zhen mendekat, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Zhen, dia tiba-tiba bingung karena di dalam aura itu, dia merasakan niat membunuh. Suara mendesing. Saat Chu Zhen menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah meledakkannya ke dada Chu Zhen. Boom dengan pukulan telapak tangan, Chu Zhen langsung merasakan ki dan darahnya mengamuk saat gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Suus, tapi bahkan sebelum dia sempat berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi dan semuanya menyerang Chu Zhen. Chu Zhen berteriak keras. Kedua kakinya mati rasa dan dia langsung berlutut di depan Chu Feng, lalu jatuh ke tanah tanpa tenaga. Adegan itu membuat mulut semua orang melebar. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari pengekangan Chu Feng. Atau, hanya dengan satu telapak tangan, dia bisa membunuh Chu Zhen. Kamu berada di alam roh tingkat 4. Saat itu, Chu Wei membuka mulutnya. Kedua matanya menatap tajam ke arah Chu Feng dan mereka dipenuhi keheranan. Apa? Alam roh tingkat 4. Dengan kata-kata itu, semua orang sadar. Untuk mengalahkan seseorang di alam roh tingkat 3 tanpa menggunakan keterampilan bela diri berarti mereka membutuhkan kekuatan alam roh tingkat 4. Namun, mencoba menghubungkan alam roh tingkat 4 dengan Chu Feng tidak terbayangkan dan sulit diterima oleh orang banyak. Bukan hanya mereka, bahkan mata Chu Yue pun terbuka lebar. Mulut kecilnya perlahan terbuka dan wajahnya penuh keterkejutan. Chu Feng tidak peduli dengan orang banyak. Dia langsung berjalan ke depan meja, mengambil 3 rumput Saint Spirit, dan berjalan menuju pintu. Berhenti di situ. Ini adalah pertukaran antar anggota keluarga, namun kamu menyerang gitu keras. Di mana hatimu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke atas, Chu Cheng memegang lengan Chu Zhen dan mengangkatnya sementara wajahnya penuh amarah. Tak tertahankan jika adik laki-lakinya dipukuli oleh seseorang sampai sejauh ini. Apa? Kapan Anda melihat saya sebagai bagian dari keluarga Anda? Saya tidak ingat Anda mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng tersenyum ringan lalu berkata, bahkan kamu mengatakannya. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera apapun. Kamu sedang apa sekarang? Anda tidak bisa menerima kerugiannya. Saya tidak bisa menerima kerugiannya. Jelas sekali kamu sengaja menyerang dengan hebat.
Chu Zhen menggigit giginya untuk menahan rasa sakit dan menyerang dengan keras. Sebagai korban, dia sangat jelas bahwa telapak tangan pertama Chu Feng telah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan sehingga jelas bahwa itu disengaja dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum lagi. Saya baru saja memasuki alam roh tingkat 4 jadi saya tidak terlalu memahami kekuatan saya. Dan sebelumnya, keahlianmu tampak gitu kuat, jadi tentu saja aku tidak berani meremehkannya dan aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menjawab seranganmu. Tapi siapa sangka kamu seperti macan kertas, sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Aku sedikit melebih-lebihkanmu. Kamu, setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Zhen menjadi pucat. Dia sangat marah sehingga setiap tarikan napasnya mengeluarkan suara yang sangat keras dan dia hampir memuntahkan hatinya sendiri karena semua hembusan napas itu. Tak hanya dikalahkan oleh sampah, ia bahkan diejek di depan orang banyak. Sangat sulit baginya untuk menerima hal itu. Tapi, meski dia tidak bersedia, dia tidak bisa berkata apa-apa karena peraturan barusan dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika kamu punya nyali maka ayo pergi sekarang juga. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri. Oh, kamu ingin berduel denganku juga? Tidak apa-apa. Taruhan saja rumput Saint Spirit. Apakah kamu berani? Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Anda. Orang itu sama dengan Chu Zhen, karena dia juga memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun, kekuatannya tidak sekuat Chu Zhen. Dia memang berani berduel dengan Chu Feng, tapi dia tidak berani jika harus bertaruh dengan rumput Saint Spirit. Ada apa? Jika ada orang lain yang ingin pergi, kamu bisa datang sekarang juga selama kamu tidak keberatan berpisah dengan rumput Saint Spiritmu. Chu Feng mengamati pandangannya ke arah kerumunan, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng, mereka hanya tidak berani mengambil rumput Saint Spirit sebagai taruhan karena itu adalah garis hidup mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya, Chu Wei berbicara. Apa ini? Chu Wei, kamu juga ingin pergi? Kalau aku tidak salah, kamu 5 tahun lebih tua dariku kan? Jika Anda tidak keberatan orang mengatakan bahwa Anda menindas generasi muda, saya tidak keberatan. Lagi pula, jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan muka, dan jika saya menang, saya akan mendapat untung besar, bukan? Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Chu Wei mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena Chu Feng benar. Chu Wei tidak seperti Chu Cheng atau Chu Zhen karena perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng tidak terlalu jauh. Namun, Chu Wei tidak bisa karena usianya sudah tidak muda lagi. Dengan usianya, bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, dia akan diejek oleh orang lain. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa menyerang. Melihat sebagian besar orang di aula menundukkan kepala, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat bahagia, tapi sebelum berbalik dan pergi, dia berkata, "Saya akan memberikan 2 kalimat kepada semua orang di sini sebelum saya pergi. Yang pertama adalah, menganggap bahwa Anda sempurna. Yang kedua adalah, mengolok-olok diri sendiri. Adapun makna di baliknya, kalian semua bisa memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng membuka paksa pintu dan pergi dengan elegan. Saat itu juga, suasana di dalam kediaman menjadi sangat canggung. Awalnya, keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang, mereka malah dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar. Itu benar-benar membuat mereka merasa tidak punya wajah lagi. Tapi hal yang paling tidak bisa diterima adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya, mereka mengira Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang, Chu Feng berada di alam roh tingkat 4 dan dia melampaui banyak orang. Hal itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng keluar dari kediaman dan dia merasa segar di hatinya. Dari masa mudanya hingga sekarang, dia diintimidasi oleh orang-orang itu, dan akhirnya, dia menindas mereka saat ini. Sebenarnya, itu bukan penindasan. Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng merasa sangat segar. Chu Feng. Bahkan sebelum Chu Feng berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya, dan itu adalah Chu Yue.